Si Pitung lahir di kampung Rawabelong. Ayahnya bernama Abah Piun dan ibunya bernama Yapina. Ketika si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia yang ratusan tahun dijajah oleh bangsa Belanda. Berjalannya usia, si Pitung selalu menyaksikan kekejaman para penjajah Belanda kepada masyarakat Batavia. Ketika ia remaja, ayahnya berharap si Pitung harus menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu, ayahnya mengirim Pitung ke pesantren Haji Naipin, Kemayoran. Selama di pondok, sehari-harinya si Pitung belajar mengaji dan silat. Haji Naipin sangat menyayangi si Pitung karena si Pitung anak yang cerdas dan dapat menguasai pelajaran yang diberikan. Usai bertahun-tahun di pesantren, ia pulang ke kampungnya. Haji Naipin berpesan kepada Pitung untuk berbakti kepada orang tua dan mengamalkan ilmu pesantren untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Sampainya ia di rumah, disambut dengan makanan enak. Setelah makan lahap, ia langsung membantu babehnya. Setiap hari si Pitung mengembala kambing, sedangkan ayahnya setiap hari berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari si Pitung disuruh babenya untuk menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Setelah menjualnya, si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya ke dalam celana. Dalam perjalanan pulang, si Pitung dihadang oleh 3 preman yang diam-diam berhasil mengambil uang hasil jualan kambing. Sampainya Pitung di rumah, babehnya menunggu dan meminta hasil jualan itu. Si Pitung baru menyadari kalau uangnya diambil oleh preman tadi. Dan si Pitung langsung mencari preman tersebut. Lalu si Pitung menemukan preman itu untuk meminta uang yang preman itu ambil. Awalnya preman itu tidak mau mengaku, dan tanpa segan si Pitung mengeluarkan jurus-jurus yang ia pelajari di pesantren dan melawan si preman-preman itu. Si Pitung langsung pulang dan membawa uang tersebut. Esoknya si Pitung didatangi oleh 3 preman yang mencopetnya kemarin. Ternyata mereka datang untuk berminta maaf kepada Pitung, tapi preman itu mengajak Pitung mencopet bersama di pasar. Tapi Pitung menolaknya, dan Pitung menasehati preman itu. Pitung punya ide. Ia berbisik kepada preman itu untuk merampok harta dan benda yang ada di rumah penjabat Belanda. Perampokan itu dipimpin oleh si Pitung. Preman itu menjadi temannya Pitung dan menjadi buronan tentara Belanda. Teman-temannya tewas ditembak oleh para Belanda, tetapi si Pitung tidak. Karena si Pitung memiliki ilmu kebal sehingga tentara itu takut dan bersembunyi di markasnya. Karena mereka tidak bisa melawan si Pitung. Salah satu orang tentara mengetahui kelemahan Pitung dan membongkar rahasia tersebut. Si Pitung yang membela kaumnya ternyata tewas dengan tembakan peluru emas. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di Rawabelong, Jakarta Barat, dan rumahnya yang terdapat di daerah Kampung Marunda, Pulau Cilincing, Jakarta Utara, menjadi museum untuk mengenang peristiwa tersebut. Selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.